warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya, itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empati. Selamat sore Rosa, apa kabar hari ini? Selamat sore Bu. Hari ini saya nggak terlalu semangat Bu. Saya capek banget akhir-akhir ini. Belajar itu rasanya berat banget. Oke Rosa, terima kasih karena kamu sudah mau jujur. Kamu merasa belajar akhir-akhir ini tuh jadi sangat melelahkan ya? Bisa kamu cerita lebih jauh tentang apa yang kamu alami? Iya Bu, saya itu ngerasa makin hari makin jenuh. Terus tugas semakin banyak. Tapi saya kayak kehilangan semangat itu dan jadi sering mikir kayaknya saya nggak akan sanggup kalau terus-terusan begini. Ibu bisa memahami apa yang kamu rasakan. Nah, hari ini saya ingin membantu kamu mengenali cara berpikir kamu dan coba kita rubah pola pikir yang bikin kamu makin stres. Teknik ini disebut restrukturisasi kognitif. Apa kamu pernah dengar sebelumnya? Belum Bu, itu kayak gimana ya? Sederhananya itu, ini adalah cara untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang bikin kamu makin stres. Dengan pikiran yang lebih realistis dan membantu, kita mulai dengan mengenali dulu pikiran-pikiran itu ya. Oke, tadi kamu bilang sering mikir saya nggak akan sanggup.
Kapan biasanya kamu berpikiran seperti itu? Biasanya itu pas buka buku pelajaran, terus lihat tugas baru, itu tuh saya langsung ngedrop gitu. Oke. Apa pikiran persisnya saat itu? Yang saya pikirkan waktu itu pasti saya nggak akan bisa buat ngerjain ini karena saya itu terlalu bodoh untuk mengerti semuanya. Oke, Rosa. Coba kita pikirkan seberapa benar pikiran itu. Apakah kamu selalu tidak bisa mengerjakan tugas? Nggak juga sih Bu, kadang bisa, terutama kalau pelajarannya itu saya suka. Tapi ya tetap aja kadang rasanya berat bagi saya. Oke, berarti pikiran saya pasti nggak bisa itu kan tidak sepenuhnya benar ya? Ya ya Bu, apa saya saja yang terlalu cepat untuk menyimpulkannya? Ya, kalau begitu, mari kita ubah pikiran tadi menjadi versi yang lebih realistis. Gimana kalau kamu ganti dengan tugas ini memang sulit, tapi saya bisa mencoba pelan-pelan dan meminta bantuan kalau memang diperlukan. Bagaimana menurut kamu? Boleh Bu, kedengarannya lebih masuk akal bagi saya. Saya bisa coba pikir kayak gitu deh. Oke, bagus sekali Rosa. Sekarang satu lagi. Kamu tadi bilang merasa jenuh dan berpikir belajar terus tapi nggak ada hasilnya. Itu juga pikiran otomatis. Coba kita kaji bersama. Iya, kadang saya mikir begini, belajar pun tetap aja nilai saya nggak akan bagus. Oke, coba pikirkan. Apakah memang semua hasilnya jelek? Tidak juga sih Bu, ada satu mata pelajaran yaitu bahasa Inggris saya malah naik nilainya kemarin. Nah, berarti pikiran itu terlalu umum. Kita lagi kita nanti itu dengan meskipun hasilnya belum maksimal di semua pelajaran, tapi ada kemajuan yang sudah saya capai. Kamu bisa terima pikiran ini? Bisa Bu, saya juga cara mikirnya seperti itu, jadi saya bisa lebih bersemangat. Oke Rosa, hari ini kamu sudah belajar mengenali pikiran yang membuat kamu merasa jenuh dan menggantinya dengan cara pandang baru yang lebih realistis. Coba latih terus ya Rosa. Setiap kali kamu merasa jenuh atau putus asa, coba tanya ke diri sendiri, apakah pikiran saya ini realistis? Apakah ada bukti lain yang menunjukkan saya mampu? Ya Bu, saya nanti mau coba. Rasanya lebih ringan mikir kayak gitu sepertinya. Oke, bagus Rosa. Saya bangga sekali dengan kamu karena mau terbuka dan juga mau mencoba. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Semangat terus Rosa.